Shalom, selamat malam kaum Bapa yang diberkati Tuhan. Kita berjumpa di tahun baru, di tahun pelayanan yang baru di 2021 ini. Saat ini kita akan memulaikan ibadah Pelkat PKB. Untuk itu kami akan membacakan tata ibadah, kemudian yang melayani firman adalah Bapak Pendeta Choi. Biarlah semua berjalan dengan baik ibadah malam ini. Untuk itu kaum Bapak yang diberkati Tuhan, kita berdiri semua, kita nyanyikan himne Pelkat PKB. Bapa yang diberkati Tuhan, mari menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita sambut dengan Gita Bakti 12, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadiratnya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong, dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada kami, di mana sampai saat ini Engkau masih memelihara kami, melindungi dan menjaga kami, bahkan dilayakkan untuk beribadah pada saat ini. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhirnya seturut dengan kehendak-Mu. Bagi hamba-Mu Bapak Pendeta Wuyung Choi, Engkau berkati dia, urapi dia, jaga mulut bibirnya Tuhan, agar supaya dia berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Mazmur berbalasan, Mazmur 119 ayat 9 sampai 11.
Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku berdosa untuk Engkau. Silakan duduk. Kita sambut dengan Gita Bakti 60. Firman-Mu Tuhan adalah dan kebun. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih karena saat ini kami bisa mendengar firman-Mu. Tolong berikan Roh Kudus-Mu kepada setiap kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu, sehingga kami bisa mematuhinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Lukas 11 ayat 33 sampai 36. Yang mengatakan, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah kantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, genaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Shalom Bapak-Bapak. Pembacaan hari ini adalah sebuah ajaran Tuhan Yesus tentang pelita tubuh. Perikop ini merupakan sebuah perumpamaan. Yesus selama masa pelayanannya memakai 50 perumpamaan. Maksud Yesus untuk memakai perumpamaan itu adalah supaya orang yang mendengarnya tidak mengerti, menurut Markus pasal 4 ayat 12. Namun ada maksud lain bahwa Yesus memakai perumpamaan supaya menyatakan kebenaran. Tentang kebenaran, Tuhan Yesus berkata di Lukas pasal 10 ayat 21, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Jadi ada orang yang tidak mengerti kebenaran lewat perumpamaan, dan juga ada orang yang dapat mengertinya.
Pada ayat ke-33, Yesus menyatakan prinsip umum tentang pemakaian pelita. Terang berguna untuk menerangi kegelapan. Pelita di sini menggambarkan karakter dan firman Tuhan sebagai terang. Sekarang kita memakai lampu listrik, tapi pada masa lalu orang memakai pelita supaya ada terang di mana ada kegelapan. Jadi jelas tujuan pemakaian pelita adalah supaya menerangi kegelapan, supaya dapat melihat apa yang tidak dilihat karena kegelapan atau menghindari halangan di dalam kegelapan. Di sini dikatakan tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah kantang. Kolong rumah itu menunjukkan tempat penyimpanan anggur atau minyak, namanya cellar. Kemudian kantang itu alat mengukur yang dapat memuat sekitar 8,75 liter. Maksud Tuhan, orang tidak akan menaruh pelita itu ditutupi sesuatu. Terang ada supaya kegelapan tidak ada. Siapapun yang memakai pelita tidak akan menutupinya, melainkan menaruhnya di tempat di mana ada efek terangnya maksimal seperti di atas kaki dia. Yesus menyatakan hal tersebut karena dirinya adalah terang yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia yang gelap ini supaya diterangi. Kata pelita di sini adalah rukunus di dalam bahasa aslinya, dan kata itu dipakai di kitab Wahyu pasal 21 ayat 23 yang berkata, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Lampu itu rukunus. Itu sama dengan kata ini pelita. Yesus sendiri beberapa kali menyatakan dirinya sebagai terang. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 1 ayat 8 mengaku begini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Simeon di dalam Lukas pasal 2 juga mengaku begini, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Yesus datang di dunia sebagai terang. Dia memberitakan firman Allah lebih dari para nabi seperti Nabi Yunus. Dia menyatakan hikmat Allah lebih dari orang bijak seperti Raja Salomo. Kristus Yesus menyatakan kehadiran Allah dan kerajaannya melalui perkataan dan perbuatannya yang mengandung sifat Allah seperti kasih karunia, kemurahan, rahmat dan kasih. Yesus menyatakan di nasihat ini bahwa seperti orang tidak menutupi pelita, Allah menerangi manusia melalui Yesus. Namun Bapak-bapak, begini, perumpamaan itu tidak selesai begitu saja. Itu dilanjutkan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, genaplah tubuhmu. Fokusnya pindah dari Tuhan ke manusia. Yesus mementingkan peran manusia yang menerima terang itu. Meskipun ada pelita yang menerangi, tetapi jika ada masalah di mata orang yang melihatnya, maka itu juga merupakan halangannya. Yesus menjelaskan ada dua macam mata. Pertama, mata yang baik. Itu menunjukkan orang yang menerima firman Tuhan dengan sikap tulus, halus, dan rendah hati. Kedua, mata yang jahat. Itu menunjukkan orang yang angkuh, sombong, dan kaku, yang tidak menerima firman Tuhan. Mata yang bermasalah tidak dapat melihat dengan jelas. Suatu hari saya membeli obat dari Tokopedia, namun cara pakai di botol obat itu tidak jelas bagi saya. Tulisannya terlalu kecil bagi saya, tapi anak saya langsung bisa membacakannya.
Masalahnya daya penglihatan, masalah mata bukan lain. Firman Allah tidak ada masalah. Yang merupakan masalah adalah sikap orang yang mendengarnya. Banyak orang mendengar ajaran Tuhan Yesus, mereka menyaksikan kuasa dan pekerjaan Yesus. Namun banyak orang yang tidak menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak Allah dan Sang Mesias. Malah ada orang yang menyatakan Yesus mengalami kerasukan roh jahat. Maka Yesus pernah berkata di Lukas pasal 8 ayat 18, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Sikap hati setiap orang berbeda terhadap Tuhan Yesus. Ada orang yang heran dan kagum sebab ajaran dan karakter Tuhan Yesus yang luar biasa. Belakangan ini saya membaca satu buku yang ditulis oleh seorang dosen di Harvard University yang menyatakan mahasiswa-mahasiswi di Harvard menghormati Yesus sebab ajaran dan karakternya baik. Namun itu saja. Meskipun mereka menghormati dan menghargai Yesus, mereka tidak menerima dan mengaku Yesus sebagai juru selamat mereka. Bagi mereka Yesus adalah salah satu tokoh agama yang agung saja. Bukan Tuhan Allah yang mendapat menyelamatkan mereka, yang dapat menerangi kegelapan mereka. Dan juga ada orang yang menyangkal Yesus. Bagi mereka cerita Tuhan Yesus tidak berarti. Mereka menolak ajaran Yesus. Para orang khususnya ahli-ahli Taurat bersikap demikian. Kemudian ada orang yang mengaku Yesus dengan setengah hatinya. Mereka biasa mengejar tanda-tanda Tuhan. Pada masa Yesus, orang-orang ingin melihat tanda dan mujizat Yesus. Pernah saya melihat ada orang yang menyatakan jika Tuhan mendatangkan mujizat bagi dia sendiri, maka dia akan mengikutinya. Dia mau percaya, tapi karena belum ada kesaksian tentang mujizat Tuhan, maka dia ragu keberadaan Tuhan Yesus. Melalui Alkitab dan para saksi di historis, Tuhan dinyatakan sebagai Allah dan Juru Selamat. Kedatangan, kematian dan kebangkitan Yesus adalah tanda yang terbesar. Namun masih ada orang yang mengejar tanda-tanda lain. Sikap orang-orang yang telah dijelaskan itu ada banyak di dunia ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita sungguh-sungguh menerima Tuhan yang merupakan terang dunia ini? Yesus menyampaikan penerapan perumpamaan ini di ayat 35 dan 36. Ayat 35 berkata, karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Bapak-bapak, ekspresi terang menjadi kegelapan itu menyatakan sikap yang semakin kaku dan tertutup terhadap Tuhan Yesus. Terang itu tetap ada, namun kalau ada masalah di mata yang melihatnya, maka terang menjadi kegelapan. Maksudnya tidak berguna dengan benar sebagai terang. Mata yang melihat terang itu adalah sikap rohani kita terhadap firman dan bimbingan Tuhan. Jika kita peka dan sungguh mendengar firman Tuhan, maka kita akan terus mengalami terang Tuhan Yesus. Ayat 36 juga menyatakan hal yang sama. Jika seluruh tubuhmu terang dan tidak ada bagian yang gelap, maka seluruhnya akan terang, sama seperti apabila pelita menerangi engkau dengan cahayanya. Orang yang peka dan sungguh mendengar firman Tuhan yang dibimbing oleh Tuhan akan melihat jalan hidup yang benar dan akan menyadar keadaan yang selalu bersama Tuhan, saat baik maupun buruk. Jadi intinya bukan situasi yang sulit atau masalah yang membuat kehidupan kita menjadi gelap, tetapi sikap hati kita, mata rohani kita, jika kita tidak memandang Tuhan, maka akan mengalami hal terang menjadi kegelapan. Masalah utamanya terjadi bukan di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita, yaitu di batin kita. Itulah intinya.
Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, kita sebagai kaum bapak ada peranan penting baik di keluarga gereja maupun di tempat kerja. Siapa memanggil dan menjadikan kita kaum bapak? Orang tua atau orang lain? Allah Bapa sendiri memanggil dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya dan pelayan-pelayannya. Apakah mata kita terus memandang Allah Bapa itu? Allah yang membebaskan umat Israel dari Mesir lewat Musa itu adalah Allah yang memanggil kita itu. Allah yang datang di dunia untuk mendatangkan kerajaannya adalah Allah kita. Apakah bapak-bapak hatinya tertuju kepada Allah yang itu? Belakangan ini meskipun sudah lama kita menderita karena COVID-19 ini, namun ada berita yang buruk dan pandemi dan efeknya, prediksi ahli medis membuat kita kurang nyaman. Saya juga ketika mendengar berita-berita tentang COVID-19 ini kurang nyaman. Saya pernah mengikuti ibadah minggu di GBI Mawar Sharon di Kelapa Gading. Di beberapa hari yang lalu, Pendeta Yakub Gembala di sana sudah meninggal dunia. Hidup kita ini terbatas. Namun satu hal yang membuat kita tidak terbatas, ada satu hal, adalah kita dapat memandang Tuhan Yesus senantiasa. Maka meskipun kita mengalami banyak hal di dunia ini, kita bisa tetap menjalani kehidupan di dalam terang. Kalau ada terang di dalam diri kita, kita akan menjadi saluran berkat bagi orang lain di dunia ini. Kiranya kita kaum Bapak semakin sensitif terhadap Tuhan. Itulah pesan Tuhan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan menyanyikan Gita Bakti 68, Haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Mari kita berdoa syafaat. Maha besar Allah Bapa kami, syukur dan terima kasih kami ucapkan kepadamu karena hari ini kami kaum Bapa boleh menghadiri ibadah PKB di tempat masing-masing. Biarlah ibadah ini dapat menjadi berkat bagi kami yang hadir pada saat ini. Di saat ini ya Tuhan, kami pertama-tama mau berdoa menyerahkan PKB Samaria kepadamu. Biarlah kami selalu diberkati Tuhan. Biarlah kehidupan kami penuh dengan pujian dan kesaksian. Apapun pelayanan dan pekerjaan yang kami lakukan, biarlah semuanya itu Tuhan campur tangan atas pelayanan dan pekerjaan kami, sehingga semuanya lancar dan berhasil. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami menjadi umat yang selalu mengandalkan Tuhan dan hanya bersandar kepadamu. Dengar dan jawablah setiap pergumulan kami yang bersifat pribadi maupun kelompok, supaya melaluinya kami semua dapat melangkah dalam kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami berdoa untuk para anggota PKB yang hadir pada saat ini. Berkati kami dan keluarga kami, agar kami selalu dipelihara, dijaga, serta dilindungi oleh tangan kasih Tuhan. Apabila di dalam persekutuan PKB ini ada hambatan dan tantangan, kami doakan supaya hanya Engkau yang dapat menyelesaikan segalanya, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan yang mampu membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Istri-istri yang Tuhan berikan kepada kami sebagai pasangan hidup, kiranya selalu bahagia karena mereka merasakan kasih sayang Tuhan lewat kehadiran kami. Kiranya selalu ada keharmonisan antara para bapa dan istri mereka.
Anak-anak yang telah Tuhan berikan bagi keluarga kami, kiranya Tuhan berkati juga supaya mereka menjadi anak-anak yang patuh terhadap orang tua mereka dan terlebih khusus patuh terhadap perintah Tuhan. Kiranya kami selalu bersyukur dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau ada saudara-saudara kami yang sakit, kami doakan agar makanan, minuman serta obat-obatan yang mereka gunakan dapat memberikan mereka kesembuhan. Jangan ada kami yang kena virus Corona 19 ini. Bagi saudara-saudara kami yang lemah iman, Tuhan kuatkan mereka. Dan bagi yang merayakan hari ulang tahun, kami doakan agar mereka diberikan umur panjang dan kesehatan. Urapilah kami semua agar kami dapat menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia dan siap bersaksi untuk Tuhan di dunia ini. Tuhan, kami berdoa menyerahkan gereja-Mu GPIB Samaria Tangerang. Kiranya Bapa memberkati gereja kami, kiranya gereja-Mu semakin berkembang dan berdiri kokoh. Tuhan, masih banyak lagi yang ingin kami minta dan mohon daripada-Mu. Namun kami tahu bahwa kami adalah manusia yang berdosa dan memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, agar dosa kami tidak menjadi penghalang, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Dan biarlah doa yang kami naikkan ini dapat didengar dan dijawab oleh Tuhan pada waktu yang tepat. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kaum Bapak, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini sambil mengingat kata Alkitab yang diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang 18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bernyanyi dari Gita Bakti 87, Aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Oh Tuhan Yesus, karya-Mu agung, di Kau curahkan darah kudus, jadi tebusan dosa dunia, agar manusia selamatlah. Ajarlah kami, bimbinglah kami, agar setia terus bersyukur. Kaum Bapa, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Di hadapan tahta anugerah-Mu ya Tuhan, kami mengaku
bahwa semua yang ada pada kami hanyalah karena berkat kasih setiamu. Terimalah persembahan syukur kami sebagai ungkapan keyakinan iman tentang kebesaran kuasa-Mu. Pakailah persembahan kami menjadi alat untuk mengembangkan persekutuan, pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dalam dunia. Amin. Kaum Bapa, mohon waktunya sejenak untuk mendengarkan warta Pelkat PKB. Yang pertama, kami seluruh pengurus mengucapkan terima kasih kepada seluruh perangkat pelayanan yang sudah bertugas pada malam hari ini, terutama untuk pelayanan firman kita pada malam hari ini, Bapak Pendeta Choi. Tuhan memberkati pelayanan Bapak beserta keluarga. Yang kedua, pemberian persembahan dapat disalurkan melalui rekening mandiri GPIB Samaria yang sudah tertera di layar gadget yang Bapak-Bapak miliki. Yang ketiga, kami mengundang kembali untuk seluruh kaum Bapak Pelkat PKB GPIB Samaria untuk dapat mengikuti ibadah di Jumat yang akan datang secara online. Sekian warta Pelkat PKB. Bapak-bapak silakan berdiri. Umat Tuhan, pergilah beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah saudara dengar. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.